jalur spiral menuju stupa utama. Dalam desain itu, ia melihat pola yang sama seperti mandala, namun dengan detail rumit yang tidak sepenuhnya selaras dengan Buddhisme klasik. "Kamu tahu," katanya pada Ridwan, "dalam mitos Jepang kuno, kami punya legenda tentang makhluk yang bisa mengangkat batu besar dan menyusunnya dalam semalam. Mereka disebut Tengu." Ridwan tertawa kecil. "Mirip sekali dengan jin dalam cerita Islam. Mereka bukan manusia, tapi mampu melakukan tugas fisik yang jauh melampaui kekuatan manusia biasa." Hiroshi menatap lurus ke depan. Pikirannya berputar-putar. Ia tidak suka membiarkan kemungkinan irasional mengambil alih logika, namun setiap jejak yang mereka temukan justru mendorongnya ke arah yang selama ini ia hindari. Ia mengingat kembali data pemindaian termal yang memperlihatkan suhu aneh di bawah beberapa stupa. Seperti ada ruang kosong tersembunyi yang memancarkan energi sisa. Lalu analisis laboratorium yang menunjukkan adanya komponen logam tak biasa di sela-sela batuan. Seolah ada sesuatu yang tertanam di dalam struktur itu yang bukan bagian dari konstruksi biasa. Hiroshi akhirnya bertanya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Jika bukan manusia yang membangun ini, lalu siapa?" Ridwan menatapnya dengan tenang. "Mungkin bukan siapa, tapi apa? Mungkin mereka bukan dari dunia kita, tapi tugas mereka memang membangun atas perintah seorang raja yang kekuasaannya menembus batas langit dan bumi." Malam itu, Hiroshi duduk di balkon penginapan. Cahaya rembulan menyorot Candi Borobudur dari kejauhan, menjadikannya siluet hitam yang tenang namun penuh rahasia. Ia menulis dalam jurnalnya, "Aku tidak percaya jin, tapi aku juga tidak percaya bahwa manusia abad ke-8 memiliki pengetahuan rekayasa struktural yang mampu menjelaskan Borobudur secara utuh. Jika bukti-bukti ini terus bermunculan, maka aku harus mengubah cara pandangku terhadap sejarah. Dan mungkin terhadap kenyataan itu sendiri." Suara gamelan terdengar samar dari desa di bawah. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Hiroshi menutup jurnalnya, menatap candi yang kini baginya bukan hanya bangunan batu, tapi sebuah pesan dari masa silam, mungkin dari dunia lain. Pagi itu langit Yogyakarta digelayuti awan kelabu. Rintik hujan turun perlahan saat Hiroshi dan Ridwan tiba di sebuah bangunan kecil bergaya kolonial, tersembunyi di antara rumah-rumah tua yang rindang oleh pohon beringin dan kenari. Di atas pintu kayu museum itu tergantung papan usang bertuliskan, "Museum Sejarah Islam Mataram." Huruf-hurufnya mulai memudar, seolah ingin menyembunyikan apa yang ada di dalamnya dari mata dunia. Museum itu bukan tujuan utama perjalanan mereka, namun seorang pustakawan tua di perpustakaan Sono Budoyo semalam memberi petunjuk samar. "Jika kalian benar-benar ingin tahu asal-muasal Borobudur, pergilah ke tempat di mana sejarah dilupakan." Kalimat itu terus terngiang di telinga Hiroshi. Dalam museum, bau kayu tua dan kertas kuno langsung menyergap. Lorong-lorong sempit dipenuhi rak kaca berisi artefak keagamaan, manuskrip, dan benda-benda kerajaan. Seorang pria parubaya dengan rambut keperakan menyambut mereka dengan senyum ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Warso, penjaga dan sekaligus kurator tunggal tempat itu. Setelah mendengar maksud kedatangan mereka, Warso menatap keduanya dalam-dalam. "Kalian mencari sesuatu yang sebagian orang lebih suka tetap terkubur," katanya pelan, lalu mempersilakan mereka mengikuti ke ruang bawah tanah kecil di bagian belakang museum. Di ruang itu tertata lemari-lemari kayu penuh debu berisi naskah-naskah tua dalam bahasa Jawa kuno, Arab Pegon, dan sebagian dalam huruf lontar Bali. Warso membuka satu laci dan mengeluarkan gulungan yang terikat kain merah kusam. Dengan hati-hati, ia membuka gulungan itu di atas meja kayu. Lembaran itu tampak rapuh, namun tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. "Ini ditulis pada masa Sultan Agung," ujar Warso. Isinya mencatat tentang sebuah peti batu yang ditemukan para leluhur di bawah bukit yang kini disebut Borobudur. Dalam catatan ini, peti itu disebut sebagai wadah zat raja dari barat. Konon, pemimpin makhluk gaib yang datang dari arah matahari tenggelam. Hiroshi menatap lembaran itu lekat-lekat. Tulisan tangan beraksara Jawa kuno berpadu dengan catatan pinggir dalam bahasa Arab. Di pojok kanan bawah manuskrip tergambar sebuah peta kasar. Ada bukit, sungai, dan simbol spiral besar yang sangat menyerupai tata letak Borobudur. Namun yang membuat Hiroshi tercekat adalah simbol kecil di bawah spiral itu. Tanda mirip segel diapit dua tanda panah ke bawah. Ini seolah menunjukkan adanya sesuatu di bawah pusat candi, bisik Hiroshi. Ridwan mengangguk. Ruang tersembunyi, mungkin yang disebut peti itu. Tapi lihat catatan di sampingnya. Ada